kenapa penting banget sih buat kita traveling? Ya, kita cuma hidup sekali di dunia, dan kita nggak tahu kita bakal hidup lagi atau enggak. Kayak waktu tuh nggak akan keulang gitu. Ketika kita punya waktu dan kita punya uang untuk jalan-jalan, untuk traveling gitu, kayak kenapa tidak digunakan gitu. Hai, gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena gue memulai sesuatu yang baru. Kalau biasanya gue nge-review film, kali ini gue akan membuat sebuah podcast based on my own personal experience. Kali ini gue akan membahas mengenai kenapa kita sebagai manusia harus traveling gitu. Gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya. Okay, let me introduce myself. My name is Dava Amrullah. Gue adalah alumni dari jurusan Film Institut Kesenian Jakarta, dan makanya di konten-konten sebelumnya gue membahas film atau nge-review film ataupun ya sebagainya lah, ngobrol seputar film dan sebagainya. Dan gue memiliki hobi traveling dan makan. Banyak hal-hal yang biasa gue pikirkan sehari-hari. Oleh karena itu gue membuat podcast kali ini. Dan topik kali ini yang mau gue angkat adalah mengapa kita sebagai manusia itu harus traveling gitu. Traveling adalah sebuah aktivitas. Oke, gue jelasin dulu. Traveling yang gue maksud di podcast ini adalah aktivitas dari seseorang untuk melakukan perjalanan untuk entah itu berwisata ataupun dia untuk mengeksplor suatu tempat yang belum pernah dikunjungi atau pernah ia kunjungi sebelumnya di luar area tempat tinggal dia lah gitu, untuk menetap dalam beberapa waktu, baik itu entah itu sehari ataupun lebih dari sehari ya. Definisi dari traveling atau travel yang gue akan bahas itu ya. Terus kenapa sih sepenting apa sih manusia itu harus traveling gitu? Kalau menurut gue sendiri adalah manusia itu adalah makhluk yang dinamis ya, bukan makhluk yang statis gitu. Kita punya kita tuh punya kehendak sendiri, di mana kita punya apa sih namanya ya, bisa dibilang ya, keingintahuan lebih untuk mengeksplor sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Nah, salah satu sarananya adalah traveling gitu. Nah, travel kali ini, gue agak sedikit bolak-balik ya antara travel sama traveling, ya suka hati gue lah, ini podcast gue. Oke. Traveling kali ini ya, kenapa sih menurut gue traveling itu penting? Karena traveling itu membuka banyak sekali experience kita terhadap hal-hal baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya gitu. Mulai dari mempelajari hal-hal baru, terus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi masalah yang tak terduga, terus menginisiasi keuangan untuk bertahan hidup selama kita traveling, terus ada lagi menemukan teman atau relasi baru gitu, dan istilahnya membumi dengan tempat yang dikunjungi tersebut gitu. Dari pengalaman traveling gue banyak menemukan hal-hal yang unexpected ya. Kayak semisal ketika gue traveling ke Bali, gue baru tahu bahwa orang Bali itu sangat menganut ya prinsip Trihita Karana gitu, dimana orang Bali itu menjunjung tinggi kesinambungan antara Tuhan, alam, dan juga manusia gitu. Jadi kalau kalian mengamati bagaimana cara hidup masyarakat Bali itu selaras dengan alam gitu. Kayak kalian sering melihat tempat ibadah itu dekat dengan sungai, dekat dengan pantai gitu, dekat dengan alam lah istilahnya gitu. Terus bagaimana orang Bali itu sangat menghormati alam gitu. Jadi kalian bisa lihat banyak pohon-pohon yang diberi sarung gitu, terus kayak banyak upacara-upacara yang dilakukan di alam gitu, dan sebagainya lah gitu. Dan ada juga ketika gue traveling ke Jepang gitu. Di Jepang, ya you know lah, kayak orang Jepang tuh tertib, disiplin, bersih, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang gue dapat yang
mungkin nggak semua orang tahu, ini dari segi kuliner ya, bahwa orang Jepang itu sangat, gue tahu ini dari teman gue yang kebetulan kuliah di sana gitu. Nah, jadi orang Jepang itu sangat menyukai cita rasa makanan, cita rasa otentik dari bahan baku makanan yang diolah gitu. Sehingga bumbu-bumbu dari masakan Jepang itu tidak menutupi cita rasa asli dari si hasil olahan makanan yang mereka buat gitu. Dan itu secara tidak sadar sudah kita lakukan ketika kita makan makanan Jepang di restoran-restoran Jepang yang selama ini kita singgahi gitu. Kayak misalnya kita makan sashimi, kita makan sushi gitu. Ya, itulah hal-hal yang uh, diberitahu oleh teman gue gitu. Kayak, oh, gue akhirnya baru notice ya ketika di Jepang tuh gue makan ada beberapa makanan, yaitu seperti ada namanya kaisendon, itu rice ball base-nya, terus dicampur dengan daging ikan mentah, udang, cumi, gurita, dan tadi gue udah bilang kepiting belum ya? Ya itulah. Dan kita makan cuma pakai namanya soy sauce gitu. Dan di situ gue merasakan bahwa oh, ini loh yang dimaksud teman gue tadi gitu, bahwa orang Jepang tuh sangat suka berbagai cita rasa otentik dari bahan-bahan yang dipakai untuk bahan makanan tersebut gitu. Gue jadi tahu rasa, oh ini rasa daging tuna, oh ini rasa salmon, ini rasa kepiting gitu, yang satu persatu itu rasanya kita dapat, tapi itu terblend juga ketika gue makan kaisendon gitu. Dan itu yang membuat kaisendon jadi salah satu makanan favorit gue gitu. Terus ada lagi ketika gue di Jepang juga, gue makan unusual food sih, itu daging kuda ya. Di Indonesia ada juga olahan daging kuda, tapi kayak di Jepang ini gue makan secara langsung, yaitu sashimi gitu. Gue jadi tahu bagaimana rasa daging kuda gitu. Yang itu temen gue yang di Jepang pun baru tahu dan baru coba ketika gue datang gitu. Nah, tadi kan kalau di Jepang adalah bagaimana orang-orangnya sangat menikmati cita rasa otentik dari bahan makanannya. Terus kalau gue pas ke Vietnam, gue itu baru notice, kayak sebelum gue ke Vietnam gue pernah lihat sebuah konten di sosial media yang memberitahu bahwa negara Vietnam itu adalah negara dengan tingkat obesitas paling rendah di Southeast Asia gitu. Dan ketika gue ada di sana, akhirnya gue notice kenapa hal tersebut terjadi gitu. Ketika gue solo traveling ke Vietnam, itu gue mengamati pola makan dan pola kegiatan masyarakat Vietnam yang daily-nya seperti apa gitu. Dan ketika gue notice adalah itu berpengaruh dari pola makan sih. Kayak mostly lauk-lauk yang disajikan di Vietnam itu di samping di pair dengan banyak sayur-sayuran gitu. Ada bermacam daun-daunan yang gue nggak tahu namanya apa aja gitu. Dan ya, makannya dengan sayuran tersebut gitu, dan sayuran tersebut tidak diolah gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa disebut lalapan lah gitulah. Dan akhirnya pola makan sehat ini dan pola aktivitas masyarakat Vietnam yang bikin mereka tuh less obesity dibandingkan negara-negara Southeast Asia yang lain gitu. Dan terus ada lagi selain mengetahui pola kehidupan dan pola budaya masyarakat yang ada, kalau traveling itu bikin kalian aware sama banyak hal gitu. Kalian kayak tahu nggak sih kalau di sosial media itu ada the art of notice, ya itulah the art of notice, or kayak konten gitulah, dimana kalian memperhatikan hal-hal sekeliling kalian gitu. Ketika kalian sedang bengong gitu, kalian jadi tahu kayak, oh di sana ada apa, di sini ada apa gitu. Kayak kalian merasakan indahnya cahaya matahari ketika kalian traveling sih, kalau menurut gue itu. Dan ada juga kekuatan adaptasi sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian traveling gitu. Karena kalian pergi jauh dari tempat zona nyaman kalian menuju tempat yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya, atau kalian ketahui tapi hanya dari sosial media gitu. Di sana tuh kayak kalian akan beradaptasi, baik dari tadi contoh makanan, terus pola perilaku masyarakatnya gitu. Terus ada lagi
Oh itulah bahasa sih, bahasa yang paling ya. Kalau gue ketika gue travel ke suatu negara yang berbeda gitu, kayak kemarin gue 2023 gue ke Jepang, terus 2024 sebentar balik 2024 gue ke Jepang, 2025 gue ke Vietnam. Itu yang gue rasakan ada perbedaan bahasa, dan kita harus bisa beradaptasi gitu, kayak pakai bahasa yang universal gitu, bahasa Inggris gitu. Walaupun orang sana nggak bisa bahasa Inggris, ada beberapa banyak sih orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris gitu. Even kita udah menggunakan bahasa Inggris sebaik mungkin, ternyata orang sana nggak bisa gitu. Khususnya di negara-negara Asia sih gitu. Nah, kita punya bahasa universal yang harusnya kita beradaptasi juga gitu, yang akhirnya komunikasi itu terjalin ketika ada pemahaman antara satu dengan yang lain gitu. Kayak di Vietnam, oke, orangnya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ketika gue ingin membayar sesuatu, membeli sesuatu gitu, gue nanya how much I pay gitu, terus mereka karena nggak bisa bahasa Inggris, mereka akan menunjukkan kalkulator, atau mereka ngasih uang sebanyak jumlah yang harus gue bayar gitu, yang akhirnya kita tahu gitu. Gue terus di Vietnam gue juga ketika gue lagi makan siang di warung lokal yang benar-benar warung lokal ya, bukan tempat wisata gitu, kayak gue diajak minum bir bareng, terus akhirnya kita minum bareng ketawa-ketawa walaupun gue nggak ngerti juga dan dia juga nggak ngerti apa yang gue ngomongin gitu. Itu serunya sih ketika traveling gitu. Terus kalian juga bisa belajar untuk memanage apapun, yang memanage waktu, memanage uang, terus kayak memanage rencana gitu. Kayak travel itu it's about plan gitu, about structural plan gitu. Kalian nggak bisa, ya bisa sih, tapi nggak akan seru ketika kalian tiba-tiba datang dan kalian nggak tahu mau kemana gitu. Kalau kalian travel kan kalian harus research kayak tempat-tempat apa yang akan kalian kunjungi, hari keberapa, di jam berapa waktunya gitu. Lalu tempat makan seperti apa yang akan kalian singgahi, kalian mau makan apa, kalian mau jalan-jalan kemana, kalian sewa motornya, sewa kendaraan di mana, kalian akan tidur di mana. Itu kan yang terjadi ketika kalian travel gitu. Kalau kalian nggak pernah travel atau jalan-jalan, kalian ya nggak akan tahu seperti apa rasanya gitu. Ya kalian cuma stay di your comfort zone gitu, dan nggak pernah merasakan sensasinya gitu loh gitu. Because sometimes menurut gue travel is not about destination yang kita kunjungi, tapi kayak proses atau journey-nya itu, perjalanan menuju ke destinasi itu. Terus kayak kita tersesat atau kita kehilangan arah atau kita nggak tahu mau lewat jalan yang mana, terus kita nanya ke orang, terus akhirnya kita ngobrol, ataupun kita ternyata menemukan tempat yang lebih lebih surprisingly, lebih menggugah ketimbang tujuan utama kita gitu. Hal-hal yang tidak terduga itulah yang bisa kita dapat kalau kita traveling gitu. Selain itu juga menurut gue kenapa traveling itu penting adalah karena di situ kalian bisa menemukan relasi baru sih gitu. Kayak ya oke, semua orang bisa menemukan relasi tanpa harus traveling, tapi ada hal-hal tertentu yang kalian nggak bisa temukan di relasi tersebut gitu. Kayak misalnya gue nggak mungkin bisa temenan sama orang Perancis kalau gue nggak traveling gitu. Jadi pas kemarin gue ke Vietnam, ketika gue ikut salah satu open trip ke Lan Ha Bay, di situ gue satu meja dengan pasangan sepasang turis dari Perancis gitu, dan akhirnya kita ngobrol. Terus kayak yang seperti biasa lah, ada turis yang kalau kita sama-sama turis ke satu negara, terus biasanya kita saling nanya gitu, kayak udah pernah ke negara mana aja gitu. Terus kayak gue udah pernah ke negara ini, ke negara itu. Oh bagus kan negara ini, bagus kan negara itu. Oh ya sama, kita udah pernah ke negara itu. Kalau ke negara itu yang recommended tempatnya mana aja gitu. Kita saling share seputar informasi seperti itu. Dan apa ya, yang seru lagi adalah ya udah akhirnya ketika kita ikut open trip bareng itu, kita ngobrol sampai akhirnya time to say goodbye. Terus akhirnya kita follow-followan Instagram, dan akhirnya kita jadi berteman gitu. Dan ketika berteman itu, ketika si teman gue ini yang orang Perancis ntar nextnya bakal ke Indonesia, dia bilang kayak, oh ntar kalau gue ke Indonesia gue akan ke Jakarta ya, ntar kita ketemuan ya gitu. Yang ya akhirnya jadi ada relasi dari situ gitu. Terus ada juga pas gue di Bali, gue pernah lagi berenang di pantai, terus secara iseng gue ngajak ngobrol orang
dari Italia, terus kayak kita ngobrol, kayak dari mana? Oh, dari Italia. Ngapain di Indonesia gini? Terus dia bilang dia lagi pertukaran pelajar gitu. Terus akhirnya kita sharing-sharing mengenai kegiatan dia seperti apa di Indonesia. Terus akhirnya, dan gue baru notice ternyata dia satu sekolah sama teman kuliah gue gitu ya. Yang akhirnya ya dari situlah percakapan terjadi, dan kita bisa saling tukar apa sih, bukan tukar ilmu juga ya, tukar pengalaman lah gitu, yang menurut gue itu seru banget dan nggak bisa kalian dapetin di, mungkin kalau menurut gue, orang lokal gitu. Ketika kita berbicara mengenai budaya orang luar yang otentik ya dari negaranya sendiri gitu. Dan selain itu, traveling menurut gue itu apa ya, hal kenapa penting banget sih buat kita traveling ya. Kita cuma hidup sekali di dunia, dan kita nggak tahu kita bakal hidup lagi atau enggak. Kayak waktu tuh nggak akan keulang gitu. Ketika kita punya waktu dan kita punya uang untuk jalan-jalan, untuk traveling gitu, kayak kenapa tidak digunakan gitu. Karena someday uang dan waktu itu nggak akan balik lagi. Kalian nggak akan punya kalian nggak akan punya kekuatan ataupun waktu untuk dipakai untuk traveling lagi gitu. Menurut gue ketika masih muda itu penting banget untuk traveling ya, hal tersebut sih gitu. Karena mungkin next pengeluaran kalian akan lebih besar untuk hal-hal lain yang lebih diprioritaskan gitu. Sementara sekarang ketika ada waktu uang yang lebih gitu, kenapa tidak digunakan untuk traveling gitu. Explore the world itu important thing in my life, because kayak gue banyak belajar dari pengalaman gue traveling gitu. Kayak flashback, gue merupakan seorang anak yang nerd di SMA. Gue tidak banyak nongkrong, tidak banyak bergaul dengan banyak orang ataupun mengeksplor hal-hal di luar ya akademis, dan akhirnya ya gue ngerasa gue orang yang tidak cukup pandai dalam bergaul gitu. Dan akhirnya 2017 temen gue ngajak gue traveling ke Pulau Seribu, dan akhirnya itu jadi pintu pembuka untuk gue melakukan traveling yang lainnya gitu. Dan akhirnya gue baru pertama kali memberanikan solo traveling ke Bali itu di tahun 2020 saat pandemi. Gue mengalami banyak kejadian yang tidak terduga. Salah satunya gue hampir gue hampir meninggal karena tenggelam, dan itu jadi pelajaran berharga juga yang akhirnya gue mengantisipasi hal tersebut di trip-trip gue selanjutnya gitu. Dan akhirnya setelah berani solo trip ke Bali di tahun 2020 itu, gue akhirnya jadi lebih berani lagi untuk solo trip kedua kalinya, ketiga kalinya ke Bali gitu. Dan sampai akhirnya di tahun 2024 itu trip pertama gue ke luar negeri gitu. Itu first time banget gue ke luar negeri dan sendirian di hari ulang tahun gue gitu. Kayak gue nggak pernah nih sama keluarga gue atau sama orang tua gue atau sama teman gue jalan bareng dari Soekarno-Hatta ke luar negeri, nggak pernah. That was my first time gitu. Dan kayak gue di bandara Shanghai sendirian, gue nggak bisa ngomong karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Kayak banyak lah serunya gitu, dan banyak banget experience-nya. Terus akhirnya tahun ini pas gue ulang tahun juga, gue traveling ke Vietnam gitu. That was my first solo trip ke luar negeri ya, di luar Indonesia gitu, yang akhirnya wow, gue dapet banyak banget ini nih keseruan dan pengalaman gitu, yang menurut gue nggak semua orang bisa lakukan hal tersebut gitu. Dan traveling tuh nggak harus nungguin teman, nggak harus nungguin keluarga gitu. Karena kalau gue dari dulu kayak gitu, kayak ya udahlah traveling nanti nungguin keluarga aja gitu. Nggak semua orang keluarganya tuh punya kebiasaan untuk traveling gitu, punya kebiasaan untuk jalan-jalan gitu. Kayak ataupun teman-teman deh kayak ya gue kan biasanya satu tongkrongan gitu. Nah terus masalahnya kalau misalnya di antara teman-teman tongkrongan lu terus yang punya uang dan punya waktu cuma lu gitu, terus lu harus nungguin mereka gitu, terus lu harus ngedanain mereka, kan enggak gitu. Kayak just do it man gitu, kayak jalan aja dulu gitu ya. Tapi lu harus bikin plan juga sih gitu ya, kayak ya mulai aja gitu. Kita nggak akan bisa ngelakuin hal tersebut kalau kita masih nungguin orang lain gitu. Kayak dimulai dari diri sendiri aja gitu, yang akhirnya hal-hal tersebut kan membuka cakrawalamu gitu sih.
membuka cakrawala Anda mengenai dunia, bahwa dunia itu luas loh, dunia nggak gini-gini aja loh, ada culture yang lain loh. Oh ternyata aturan itu nggak paten loh. Kalau kita punya aturan paten di negara kita seperti ini, di budaya kita seperti ini, di luar tuh nggak kayak gitu loh. Di luar negara kita, di luar pulau di pulau yang kita hidup gitu, ternyata di luar lingkungan kita itu ada budaya, ada apa ya namanya, tata krama, ada pola-pola dan cara-cara hidup yang sangat berbeda gitu. Dan itulah yang seru di dalam sebuah traveling gitu. That's why kenapa traveling itu penting untuk kita. Oke. Mungkin itu aja sih podcastnya episode pertama. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagram gue di @im_amru dan Twitter gue di @davaamrullah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.